Swastiastu, semeton. Nah, di belakang Titiang niki adalah hasil karya Titiang. Ini disebut jineng ya, atau lumbung zaman dulu. Sekarang Titiang akan mereview secara spesifik tentang item-item jineng atau lumbung, bagian-bagian daripada bangunan itu ya. Secara utuh ini tampilan jinengnya. Oke, ini tampak depan. Kita sebut saja tampak depan karena jineng atau lumbung ini menghadap ke selatan. Ya, jadi hadapnya itu tidak masalah menghadap ke selatan ataupun menghadap ke barat. Yang penting menghadap ke teben. Itu prinsipnya, nggih. Tidak harus menghadap ke selatan atau tidak harus menghadap ke barat. Sesuaikan saja dengan letak geografis pekarangan semeton semuanya ya. Tidak masalah, yang penting menghadap ke teben. Itu yang pertama. Oke, piece-nya, wajahnya seperti ini. Ada kalau dari bawah saya sampaikan, ini namanya bataran ya. Kebetulan batarannya dua undak, dua tingkat ya. Kemudian ada seni, kemudian ada sake, ada sudut bawah, ada sudut panjang. Ini ada hiasan ring-ring ya. Kemudian ada likah di atasnya, ada galar, ada waton, ada sake. Nah, kemudian lambang sudut bawah ya, lambang dawo, kemudian ada selasar. Nah, ini ada selasar. Kemudian di atasnya ya, tentu atap ya. Di bawah atap itu ada igo-igo, lambe siring, ada pintu. Nah, seperti ini tampilannya nggih. Oke. Karena ini menghadap ke selatan, coba kita akan review dari tampak barat. Jadi tentu berbeda, nggih. Dari tampak barat. Jadi posturnya, ukurnya ini tidak persegi, tidak merepat katakanlah ya. Ini ukurannya 1,5 kali 2 meter. 1,5 pendeknya, ini kaunya 2 meternya. Kajoklon seperti itu. Jumbo yang dia maksudkan, ini yang dia maksudkan. Jarak dari sini sampai di sana itu 2 meter. Jarak dari sini sampai di sana adalah 1,5 meter, seperti itu. Ini menggunakan untuk yang ukiran ini sake menggunakan jati, ya, lambang jati. Kemudian langki ya, niki disebut langki juga menggunakan jati. Selebihnya itu yang di atas menggunakan kayu kamper, kamper ya. Atapnya Goodyear, flat, datar artinya ya. Kemudian, nah karena ini curam sekali bahkan ekstrim, jadi agar ini kuat tidak lepas sendiri ya. Ini dilengkapi dengan paku bor, dibor dulu ya. Seperti itu semeton. Ini tampak barat, kemudian tampak belakang. Ini tampak utara, belakang katakanlah beda tampilannya, nggih. Beda tampilannya seperti ini. Jadi tidak ada ini tidak ada pintunya. Namanya juga belakang ya, tidak ada pintunya, jendela pun tidak ada. Konsep jineng itu seperti ini. Tentu proses pengukuran sikutnya itu kita mengadopsi sikut pakem Bali, sikut Bali, asto ke salo ke sali. Sudah sesuai dengan asto ke salo sekali. Oke, kita akan mereview dari bawah. Oke, dari bawah nggih. Tadi Titiang sebutkan paling bawah, kita sebut saja bataran. Tempat Titiang menginjak niki nggih. Tempat yang berdiri ini disebut tata hujan. Kenapa tata hujan? Karena memang posisinya ini melingkari bangunan, nah, seperti itu. Oke, sekarang Titiang naik. Ini naik, ini disebut bataran ya, bataran jineng. Nah, kadang ada yang isi tata hujan, kadang-kadang ada yang bataran saja. Jadi kalau bataran saja itu lebih pendek, ya, seperti itu. Sesuaikan saja, tidak harus ada tata hujan. Seperti itu semeton. Nah kemudian oke, ini kita review. Ini disebut sendi, nggih. Nah ada yang sendi polos, ada yang sendi kayak ini, ada tiasarinya. Jadi ketinggian sendi ini juga harus sesuai dengan perhitungan Bali ya. Jadi arai. Kalau lebih dari arai, konsekuensinya nanti kita duduk di sini terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ideal sekali.
kaki kita ini jangan terlalu ngambang, jadi enak ramah. Nah, seperti itu. Konsekuensinya seperti itu kalau misalnya sendi itu kita tinggikan. Yang ideal itu berapa? Yang ideal itu adalah arai 15 cm. Karena sako ini 15 cm. Nah, seperti itu ya. Lebar sako ini 15 cm. Satu rai itu 15 cm ya. Nah, kemudian di atasnya ini kita sebut saja aksesoris hiasan agar sunduk, ujung sunduk itu tidak terlihat. Kalaupun terlihat gak apa-apa juga, tapi harus dicekak kayak bungut kuak gitu istilahnya ya. Nah, boleh. Cuman ini ditutup aksesorisnya seperti ini, kita lengkap dengan ring-ring, karang manuk, dan juga ada leher. Kemudian di sini ada patrol. Oke, kemudian mengenai ketinggian sako sampai di sini ini 15 rai. Ya, 15 rai. Kalikan saja 15 kali 15. Oke. Iki disebut astopado ya. Kemudian ini disebut langki. Kemudian ini disebut bisa di zoom ya. Ini boleh dikatakan sunduk. Iki sunduk ya, di atas langki itu harus ada sunduk memang. Kemudian yang ini yang pegang ini adalah mayang. Nah, mayang atau lambang ya. Ini motif ukirnya gempong. Okay. Kemudian yang pegang ini, nah ini disebut selasar. Okay. Selasar. Kemudian ini disebut lambe siring. Nah, seperti itu. Nah, kemudian konstruksinya ke atas begitu. Itu adalah bagian-bagian daripada inang dari bawah. Yang review di sini. Kemudian kalau yang flashback ke belakang penjelasannya ya, di atas 3 rai sako ini tentu kita pasang sunduk bawah namanya ya. Di atas sunduk bawah ada sunduk dawo, di atas sunduk dawo ada likah. Oke, coba kita review likahnya. Apakah likah ini sudah melalui proses penghitungan? Sudah. Likah wangke wangkong, likah wangke wangkong, likah wangke wangkong, likah jatuh di likah. Likah wangke wangkong, likah wangke wangkong, likah wangke wangkong, likah. Sudah melalui proses penghitungan harus jatuh di likah, karena memang peruntukannya likah di jatuhnya perhitungan likah itu memang peruntukan rumah kali. Nah, seperti itu. Kalau wangke ringkas ya, artinya mati. Kalau wangkong dihindari karena itu membawa malapetaka. Nah, seperti itu yang dimaksudkan sesuai dengan sastra. Nah, kemudian ini ada galar. Apakah galar ini sudah melalui proses perhitungan? Ada. Bagaimana perhitungan galarnya? Galar, galir, galur. Seperti itu sederhananya ya. Galar, galir, galur. Kalau dulu itu menjadi nyanyian. Galar, galir, galur. Padi gadang keke siap. Suut beli nganggur anak bajang. Subuh kiam. Nah, kan begitu hafal ya. Jadi coba kita hitung sekarang. Next, coba di zoom sorot ya. Coba akan yang hitung sekarang pakai jari ya. Ini. Galar, galir, galur, 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 galar. Jatuh di galar. Pas semua ya. Karena galar itu memang peruntukan untuk rumah kali. Apakah itu jineng, apa itu tempat tidur kita. Dulu kan pakai istilahnya galar, dipan atau pelanggan ya. Jadi wajib itu hitungannya. Galir itu untuk apa? Galir itu untuk sarana berdagang biasa. Kalau misalnya kita buat warung, toko atau apa, kan ada pelanggannya, tempat duduknya itu, atau mejanya itu, terus itu galar, ada galar pakai king dulu ya. Nah, jadi teknologinya belum sebagai sekarang, jadi pasti pakai galar. Tetap hitungnya jatuhnya di galir. Nah, galur itu dihindari. Karena galur itu boleh dikatakan suram, katakanlah seperti itu ya. Dihindari, ada satu dihindari. Sudah oleh proses penghitungan. Apalagi yang belum? Oke, ini kita kerjakan. Hari ini selesai karena 2 hari lagi mau diplas-pas. Sudah 100% termasuk lampunya. Yang mengerjakan ini dari 0. Dari 0 sampai lampu ini sudah nyala, lampunya sudah nyala. Semuanya sudah ya. Jadi tinggal bersih-bersih saja sedikit. Oke. Seperti itu. Seperton coba direview secara keseluruhan dari luar barangkali, dari selatan barangkali nggih. Review bagaimana tampilan jineng secara
keseluruhan agar semeton yang membutuhkan informasi ini bisa melihat secara lebih jelas hasil karya Tikyang ya, dibantu oleh tim kami CP Mulia Bali Style dan desain Undagi Bali. Tikyang langsung mendesain. Nah, yang paling penting semeton, ketika Ratu Widodane berencana membangun jineng seperti ini, misalnya membangun Bali-Bali, Sakonom, Sakulu, Sakororas, Bali Dajo, Meden Bandung, ataupun membangun rumah adat Bali secara keseluruhan, Paon, Bali Dauh, Bali Dangin, Lauji, Angkul-angkul, apapun itu isinya, Tikyang siap melayani, membantu dari konsultasi, terus kemudian membuat sebuah perencanaan, membuat sebuah desain, termasuk juga membangun seperti ini keseluruhan, dan juga termasuk sampai upokaro, ngentek linggih, pelas-pas, resigano, pendudusan alit, melungsur ayu, manusianyo, metatah, bisa Tikyang siapkan. Seperti itu semeton, bukan hanya Bali-Bali saja, rumah adat Bali saja, tapi Tikyang juga mengerjakan proyek villa, rumah lantai 1, rumah lantai 2, rumah minimalis, rumah modern. Jangan sungkan-sungkan hubungi Tikyang, Inyuman Murdana. Nomor telepon Tikyang ada di sini di layar, atau selengkapnya klik tanda panah di bawah video, ada deskripsi di bawah video ini lengkap, ada nomor telepon, alamat rumah, alamat kantor, nama akun ya lengkap, bukan abal-abal ya. Silakan diklik ya. Baik semeton, terima kasih pembekas kepada Ajeng Ring semeton Tikyang, Surya Tikyang yang ahli dalam bidang agama maupun ahli dalam hal bangunan keundagian seperti ini. Tikyang melusur ampura ping banget apabila ada salah dalam penyampaian atau salah dalam penyajian. Tikyang melusur ampura. Nah, kemudian yang paling penting bagaimana dengan segala kerendahan hati Tikyang tetap melusur ke arah-arah di dekat-dekat arahan agar Tikyang sebagai undagi ini bisa lebih sempurna lagi dalam melayani Ratu Widodane, khususnya bagi yang membutuhkan. Sinam Tikyang dengan Pramosanti, Om Santi 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 Om.